Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini daring kelas 10 yaitu pelajaran SKI, insya Allah Bapak akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, untuk melanjutkan materi, alangkah baiknya kita baca doa dulu sebelum belajar. Baca doa, mulai. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi sekarang yaitu mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemarin sudah dibahas mengenai masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, Umayyah itu pada waktu semester awal. Sekarang semester 2 akan membahas perkembangan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini Bapak sudah tulis kata Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab. Khulafaur Rasyidin itu berbentuk jamak yang artinya pemimpin atau pengganti. Mufradnya itu adalah khalifah. Kata jamaknya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur. Mufradnya khalifah, artinya pemimpin atau pengganti sesudah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, maka lahirlah pengganti Rasulullah, itu dinamakan khalifah. Kalau Rasulullah itu bukan khalifah, tapi pangkatnya Nabi dan Rasul. Sedangkan Rasyidin artinya orang yang mendapat atau orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah ataupun Rasulullah, itu artinya Rasyidin. Jadi kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulullah untuk mengemban tugas baik secara kenegaraan ataupun secara agama, politik ataupun ekonomi. Di sini pertama yang akan dibahas Khulafaur Rasyidin itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah pemimpin pertama sesudah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq aslinya namanya adalah Abdullah ibnu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 537 Masehi di kota Mekah. Sedangkan gelar As-Siddiq ini diberi gelar oleh Rasulullah dan warga atau masyarakat setempat. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Karena beliau membenarkan, membetulkan waktu Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, sedangkan masyarakat Makkah pada waktu itu banyak yang mengingkari kebenaran Rasulullah Isra Mi'raj. Sedangkan Abu Bakar, beliau membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka dari itulah Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah dan warga setempat diberi gelar As-Siddiq. Jadi arti As-Siddiq itu kalau kata santri ialah segat amsilah mubalaghah, artinya yang sangat membenarkan, orang yang jujur, tidak pernah membohongi apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Beliau selalu taat. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan perintah Rasulullah dan perintah Allah. Lanjut, Abu Bakar gelarnya As-Siddiq, dan panggilan Abu Bakar waktu kecil artinya panggilannya adalah Atik. Ini panggilan Abu Bakar waktu Abu Bakar bersama Rasulullah sebelum Rasulullah diperintahkan Isra dan Mi'raj. Beliau
Abu Bakar dipanggil oleh beliau namanya Atik. Apa artinya Atik? Artinya Atik ialah orang yang tampan. Kalau secara harfiah, Atik artinya orang yang merdeka. Dari kata atakoh. Atakoh artinya pemerdekaan. Nah, ini Atik. Atik artinya orang yang tampan ini untuk khusus kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebelumnya tidak ada yang dipanggil oleh Rasulullah Atik. Makanya dari situ Abu Bakar digelari atau dipanggil oleh Rasulullah Atik karena mempunyai wajah yang tampan. Maka Rasulullah memanggil Atik. Selain itu, badannya Abu Bakar kekar dan kulitnya putih merahan. Inilah kulit yang paling bagus di antara kulit yang lain. Bukan kulit putih seperti orang bule, apalagi orang hitam. Ini kulit yang sangat bagus, yaitu putih kemerah-merahan. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri fisik Sayyidina Abu Bakar. Pertama, wajahnya tampan. Dua, badannya kekar. Tiga, kulitnya putih kemerah-merahan. Gak terlalu putih, tidak hitam, tapi putih bercampur merah. Inilah kulit yang bagus. Sama ini kulit Abu Bakar dengan baginda Rasulullah. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam sebuah kitab yang namanya kitab apa itu? Kitab Risalah. Nah, maka dari itu Abu Bakar pertama sahabat Rasulullah yang paling dekat, yang paling membela perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam, menyebarkan Islam di tanah Arab. Spesifikasinya yaitu kota Mekah. Kota Mekah ini adalah kota pertama Rasulullah berdakwah dengan istrinya Siti Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam dari golongan perempuan, Siti Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam dari orang tua, inilah bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari situ Abu Bakar termasuk sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Baik, anak-anak, masa perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa perkembangan sebelum Rasulullah wafat, yaitu Rasulullah masih hidup. Rasulullah menyebarkan Islam secara lemah lembut atau secara sopan santun, tidak penuh dengan kekerasan. Makanya dari itu Allah bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah pedoman Islam, menyebarkan Islam itu penuh dengan rahmatan lil alamin. Sesudah Rasulullah wafat, estafet kepemimpinan pemimpinan agama, baik agama ataupun politik, ekonomi, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengkopas atau meniru kepemimpinan gayanya ialah gaya Rasulullah, penuh dengan kelemah lembutan, tidak penuh dengan kekasaran. Selalu mengedepankan ukhuwatul Islamiyah atau kebersamaan. Itulah contoh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, meniru gaya kepemimpinan Rasulullah, bukan mengedepankan ego. Jadi kalau pemimpin penuh dengan ego, penuh dengan kekerasan, maka rakyatnya akan bagaimana? Maka dari itu contohlah kepemimpinan pertama Nabi kita Rasulullah. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ini kopas dari gaya kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu pertama Siddiq, jujur. Nah, makanya dari itulah Abu Bakar jujur. Syarat pertama seorang pemimpin harus jujur. Kedua, syarat pemimpin itu harus amanah. Ini udah ada di dalam diri Abu Bakar.
amanah. Ketiga, syarat menjadi pemimpin atau seorang khalifah ialah fatonah. Tiga, pasti harus tabligh. Nah, sesuai dengan sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu harus ada sifat diri seorang pemimpin. Pertama, siddiq, jujur. Jangan ada dusta di antara pemimpin dan rakyat. Apalagi korupsi, itu akan menjadikan kehancuran. Sesuai dengan keterangan suatu kitab, jikalau rakyatnya pemabuk, penjudi, tapi pemimpinnya jujur, amanah, maka suatu negara tidak akan hancur. Tapi walaupun rakyatnya rajin ibadah, taat, tapi pemimpinnya amburadul, korupsi, tidak amanah, akan hancur suatu negara. Karena kepemimpinan adalah sentral sebuah negara. Jadi negara itu harus pokoknya dulu, yaitu pemimpinnya yang kedepankan. Kalau pemimpinnya udah benar, maka ke bawahnya juga akan mengikuti benar. Pemimpin itu seperti kepala. Kalau anak buah atau rakyat seperti ekor. Jadi ekor itu mengikuti kepala. Itulah contoh yang bisa kita ambil, ibrah, pelajaran dari masa pemimpinan Khulafaur Rasyidin, mulai dari sesudah Rasulullah wafat, gaya kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah ntar sesudah Abu Bakar Siddiq akan dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sekian yang saya dapat sampaikan materi mengenai pelajaran perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin kelas 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita jadi dah. Mudah-mudahan pelajaran SKI pada hari ini jam sekarang ada manfaatnya, khususnya buat kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang menjadi kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Bil akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.